Saya yakin banyak di antara kita yang bekerja di perusahaan yang sudah memiliki ruangan VC atau video conference seperti ini. Ya, kita lihat di ruangan ini ada display, ya, bisa TV, bisa interactive board, ya, ada USB kamera conference dan juga USB microphone. Ya. Tentunya displaynya juga sudah dilengkapi dengan mini PC, ya, yang bisa diinstal software video conference seperti Zoom, Webex, Skype, Teams, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan kalian willing untuk membeli semua software video conference secara license per tahun? Ya, karena user kita menggunakan software video conference yang berbeda-beda. Ya. Itu adalah sebuah big investment. Dan tidak semua software video conference itu akan digunakan secara reguler di interactive board ini. Apa yang biasanya terjadi? Kita lihat. Kalian masuk ke ruangan VC atau video conference, buka laptop, dan memulai sesi Zoom meeting. Kalian connect dengan webcam dan mikrofon dari laptop. Atau kalian menggunakan headset. Betul? Permasalahannya datang ketika tim Anda ingin join di ruangan video conference yang sama dan di meeting yang sama. Apa yang akan terjadi? Opsi pertama, kalian putar laptop agar bisa memuat semua orang ke dalam satu webcam laptop yang sekecil itu. Ya. Dan suara tidak akan jelas siapa yang berbicara. Ya. Dan yang paling penting adalah di zaman pandemik seperti ini, tentu tidak diizinkan untuk berdekatan seperti itu. Ya. Bagaimana dengan mikrofon? Ya, kita lihat opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah matikan Zoom meeting yang sedang berlangsung, pindah ke interactive board. Ya, kita harus buka Windows dulu, buka Zoom Room. Belum lagi kalau misalnya kita lupa password, itu akan ribet sekali. Dan sangat tidak memungkinkan buat kita untuk memasukkan account software video conference kita secara pribadi, email pribadi kita, ke interactive board yang digunakan secara umum oleh semua tim kita. Oke, opsi yang ketiga, cabut USB webcamnya, cabut USB mikrofonnya, colok di laptop kita. Wow, kalau misalnya interactive board kita sudah terpasang rapi tanpa kabel kelihatan di mana-mana, itu akan sangat tidak efisien kalau kita harus mencabut USB kamera tersebut dan bagaimana pemasangannya kembali. Nah, ketiga opsi tersebut adalah opsi yang buruk yang tidak kita perlukan jika kita memiliki produk yang satu ini. Yap, ini adalah ClickShare CX50. Sebelum kita bahas produk satu ini, thanks for joining with us di Satu Visual Indonesian Channel dengan saya Johan. Ini adalah Barco ClickShare CX50. Oke, sebelum kita membahas solusi bagaimana cara menggantikan tiga opsi yang tadi, kita akan coba lihat apa saja yang ada di dalam box ini, ya. Dan kita akan coba koneksikan ke display kita, ya. Oke. Di sini isinya ada 2 buah clicker, ya. Ini base unitnya, receivernya, dan ada manual book, serta ini adalah kabel-kabel adaptor, ya. Ini adaptornya. Ini ada kabel power, berbagai macam colokan. Yang kita pakai adalah yang Europe, ya, model ini. Oke, ini saya amankan dulu.
Kita pasangkan adaptornya terlebih dahulu. Oke, di unitnya ini belakang ada satu HDMI out. Ini untuk kita bisa masukin ke interaktif boardnya kita. Ya, ini ada LAN port untuk kita gabungkan ke jaringan. Ini ada dua USB, Type C dan HDMI in. Ya, ini adalah powernya. Jadi kita koneksikan dulu powernya. Ini input yang akan masuk ke interaktif board kita, USB-nya. Kita masukin ke HDMI out. Dan USB-nya untuk touch, ya. Dan juga kita gabungkan ke jaringan kita menggunakan UTP. Setelah selesai, kita power on. Kita juga bisa mengkoneksikan USB kamera conference kita langsung ke unit ini juga. Ya, gunanya apa? Setiap kali kita koneksi menggunakan clicker ini, maka secara dia langsung akan berintegrasi. Kita bisa mendetek perangkat mikrofon kita dan perangkat kamera conference kita. Ya. Jadi ini kita sudah terkoneksi, kita akan coba. Oke, jadi saya jelaskan dulu. Barco ClickShare CX50 ini bukanlah wireless presenter biasa. Ya, jika kalian sudah tahu wireless presenter, ya, itu biasanya identik dengan BYOD atau Bring Your Own Device. Jadi apapun perangkat, misalnya laptop, mobile, dan MacBook yang dikoneksikan dengan clicker, maka akan muncul di layar. Ya, itu wireless presenter. Tapi CX50 ClickShare ini adalah wireless conference. Ya, kenapa disebut wireless conference? Ya, ini beda dengan wireless presenter. Kalau wireless presenter identik dengan BYOD, maka ClickShare CX50 ini identik dengan BYOM. Artinya adalah Bring Your Own Meeting. ClickShare CX50 ini bisa digunakan di huddle room, ya. Huddle room mungkin sekitar 4 sampai 6 orang, ya. Sampai ke large meeting room, ya, bisa sampai 50-100 orang. Ya, kalau misalnya kita huddle space, kita mungkin pakai kamera seperti ini, ya, kecil saja. Kalau kita lebih dari 50 orang untuk large meeting room, kita bisa pakai yang PTZ kamera yang memiliki zoom yang memadai. Juga mungkin bisa diintegrasikan dengan auto framing atau voice tracking. Ya, jadi kita bisa lakukan integrasi langsung melalui laptop. Jadi laptop yang kita bawa, siapapun yang mau presentasi, akan terintegrasi dengan semua perangkat devices yang ada di ruangan video conference tersebut. Oke, mari kita putar ulang kondisi permasalahan kita yang tadi, ya. Ada 3 simple step yang bisa kita lakukan, ya, untuk bisa kita koneksikan laptop kita ke layar menggunakan ClickShare CX50. Step pertama adalah ambil clickernya, koneksikan ke laptop kita. Tunggu sebentar sampai unitnya ready, ya. Untuk pertama kali, biasanya dia akan sedikit lebih lambat karena dia install software drivernya secara otomatis. Kita tidak perlu touch apapun, ya.
hingga lampu putih ini menjadi solid, ya. Ini berarti perangkatnya sudah ready. Kita hanya tinggal klik sekali di tombolnya sehingga berubah menjadi merah. Artinya kita akan langsung terproyeksikan ke layar. Dan step kedua adalah kita sekarang memilih kamera dan mikrofon yang ada pada ruangan video conference ini. Kita akan coba di start video. Kameranya sudah ketemu room kamera, ya, itu artinya yang sudah diambil dari ClickShare ini merupakan USB kamera ini. Coba kita nyalakan start video. Ini adalah tampilan video conference-nya kita, ya. Dan kita coba mikrofonnya. Mikrofonnya sudah terdeteksi, speakernya ClickShare speaker, dan mikrofonnya kita ikutin same as system, ya. Terus kita nyalakan. Maka ketika kita melakukan Zoom meeting, kita sudah menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di ruangan video conference tersebut. Kita tidak menggunakan webcam dari laptop lagi, sehingga kita bisa melakukan Zoom meeting dengan tim kita menggunakan kamera yang lebih luas. Ketika tim yang join di dalam meeting tersebut juga ingin share presentasi atau share material, maka kita juga bisa gabungkan lewat ClickShare-nya kembali. Saya akan contohkan ya. Jadi ini ada di dalam paket ada 2 ClickShare. Jadi kita hanya perlu ClickShare-nya kita hubungkan ke laptop. Kita tunggu sejenak hingga menjadi putih solid. Ya, kita sudah ready. Kita klik sekali. Layar kita akan langsung muncul di layar. Di sini ada fitur namanya View Room Display. Ya, ketika kita menjadi orang kedua yang join ke layar sini, kita bisa share display yang ada di layar ini ke laptop kita dengan cara klik menu sekali dan View Room Display. Maka layar yang ada di interactive board akan muncul di laptop kita. Ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke settingan admin dari CX50 ini. Ya, kita harus masuk ke IP address-nya. Jadi tadi kita sudah masukkan kabel UTP ya, gabungkan CX50 ini ke network yang kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke settingannya. Saya coba pindah tempat dulu ya. Sebelumnya kita lihat dulu di layar sudah ditampilkan untuk wire IP itu adalah 192.168.1.3 ya. Nah, maka kita harus ini saya connect dulu ke layar agar kalian bisa lihat. Oke, saya buka Explorer dan saya masukkan IP-nya 192.168.1.3. Oke, kita sudah masuk ke layar dashboard administratornya. Nah, di sini kita nggak jelaskan semuanya, yang penting-penting saja ya. Di on screen ini kita bisa ganti untuk nama ruangan. Jadi misalnya ini ditaruh di ruangan meeting A, maka kita bisa ganti meeting room name-nya meeting room A atau seperti atau apapun lah ya. Di sini ada location name, mungkin kalian bisa masukkan kalau misalnya ada beberapa branch ya, kita bisa masukkan Jakarta, Surabaya dan lain-lain. Ya, juga welcome message-nya. Dan di sini ada wallpaper, kita bisa ganti wallpaper-nya, itu tadi yang layar depan adalah wallpaper-nya, kita bisa ganti dengan yang lain, atau kita mengambil gambar yang sudah kita buat dari laptop kita bisa choose image ya.
Jadi misalnya kita punya wallpaper perusahaan, nah kita bisa masukkan di sini. Untuk configuration file, ya kita bisa save konfigurasi yang sudah kita lakukan di sini. Untuk sesuatu saat kalau misalnya terjadi ada orang yang menyeting ulang, kita bisa memanggil konfigurasinya kembali dengan upload configuration. Ya. Nah, yang paling penting di sini ada display and audio. Ya, outputnya itu kita bisa ganti jadi 4K juga paling tinggi ya. Di sini ada 3840 kali 2160. Nah, tergantung dari displaynya kita ya. Display kita kalau bisa 4K ya kita bisa setting 4K di sini. Ya, jadi sekarang saya settingnya Full HD aja 1920 kali 1080. Terus USB-nya ya kita screensaver. Input, nah input ini agak unik nih. Di ClickShare CX50 ini ada HDMI in. Artinya kita bisa masukkan input HDMI ke CX50 ini sebagai source input HDMI ya. Jadi misalnya kita pengen kalau misalnya nggak ada source, kita bisa nyalakan signage gitu ya. Jadi profil perusahaan misalnya. Nah, kita bisa masukkan media player menggunakan HDMI, dikonekin ke HDMI in-nya CX50, maka source HDMI itu akan nampil di layar beserta dengan suaranya ya. Jadi kita bisa melakukan seperti TV signage gitu ya. Jadi kita masuk ke ruangan meeting, ada profil perusahaan yang video looping yang berjalan ya. Atau juga bisa kita masukkan laptop menggunakan HDMI langsung direct ke unitnya CX50 ini lewat HDMI in. Jadi kita tidak perlu menggunakan wireless, itu juga bisa. Oke. Dan ini ada peripheral. Nah, di sini adalah unit-unit apa saja yang terkoneksi ke CX50 kita. Ya, di sini terdeteksi mikrofon dan speakernya itu menggunakan Jabra Speak 710 ya. Dan kameranya itu menggunakan CVT Electronic Camera ya. Ini terdeteksi di sini. Di sini untuk menyeting WiFi serta LAN ya. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa ClickShare CX50 ini support 5G. Oke, kita tahu ya, WiFi itu ada dua macam. Ya, kalau kita lihat di laptop kita, itu ada 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Yang pada umumnya kita gunakan itu Wi-Fi-nya 2,4 GHz. Makanya kalau misalnya setiap kali ke kantor, kita bisa lihat hotspot. Apalagi kita di perkantoran ya. Kalau perkantoran itu Wi-Fi-nya setiap kantor tuh ada Wi-Fi hotspot sendiri. Jadi itu udah membuat saling tumpang tindih ya. Karena 2,4 itu hanya sampai 13 channel ya. Nah, di sini CX50X ini sudah support 5G. Jadi 5G itu lebih kenceng ya, dan jarang banget orang pakai gitu. Jadi masih bagus untuk kita gunakan. Jadi bandwidth-nya itu tidak bertabrakan dan bisa lebih stabil ya. Ya, di sini kita bisa ganti passwordnya. Misalnya kita mau mengganti passwordnya dari admin tadi yang password lama ke password baru, kita bisa ganti di sini ya. Dan ini ada beberapa sistem ya. Saya rasa demikian videonya untuk CX50. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis komen kalian di bawah ya. Saya akan jawab kalian satu persatu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa buat video seperti ini lebih sering lagi. Terima kasih dan salam Satu Visual Indonesia.